Halo, perkenalkan nama saya Happy Sumelek Lesya Laisina dengan NIM 270233051. Saya akan menjelaskan proyek AOL OS saya. Oke, yang pertama, mengapa Docker itu penting? Nah, yang pertama, adopsi microservice. Saat ini 60-70% aplikasi yang baru dikembangkan itu menggunakan arsitektur microservice. Microservice itu membutuhkan environment yang terisolasi, ringan dan mudah dikelola. Itulah kenapa Docker sangat cocok. Yang kedua, tren DevOps. Docker mendukung otomatis CI/CD atau continuous integration atau deployment. Nah, proses build, test, dan deploy bisa dilakukan lebih cepat dan konsisten. Faktanya, penggunaan CI/CD berbasis kontainer bisa mempercepat waktu rilis hingga 5 kali lipat. Yang ketiga, cloud native. Docker menjadi bagian penting dari ekosistem cloud native, artinya aplikasi yang dibangun dengan Docker bisa dijalankan dengan konsisten di berbagai platform cloud. Dan yang keempat, efisien sumber daya. Nah, dibandingkan dengan virtual machine, Docker jauh lebih ringan karena tidak butuh sistem operasi penuh di setiap instance. Nah, hasilnya perusahaan bisa menghemat 30-50% biaya infrastruktur karena bisa menjalankan lebih banyak aplikasi di satu mesin fisik. Nah, untuk selanjutnya, masalah yang diselesaikan Docker. Oke, yang pertama, work on my machine. Ini masalah klasik dalam software development. Aplikasi aplikasi bisa jalan lancar di laptop developer, tapi error saat dipindahkan ke server atau komponen komputer lain. Hal ini biasa disebabkan oleh perbedaan environment karena beda OS, versi library, dependensi, dan lainnya. Nah, yang kedua, deployment lambat. Deployment tradisional seringkali butuh waktu berjam-jam karena harus install library, setting environment, konfigurasi manual, dan lain-lain. Dengan Docker, semua kebutuhan aplikasi sudah dikemas dalam kontainer. Nah, untuk masalah ketiga, ketergantungan aplikasi. Nah, beberapa aplikasi saling bentrok karena di dependensinya berbeda. Misalnya, satu aplikasi butuh Python 3.10, satu lagi butuh Python 3.7. Nah, ini bisa menyebabkan konflik dependensi. Nah, karena adanya Docker, Docker memungkinkan tiap aplikasi bisa berjalan di kontainer terpisah masing-masing. Masing-masing punya dependensinya sendiri. Nah, untuk masalah keempat, in inefisiensi virtual machine atau VM. Nah, VM ini berat karena tiap VM punya sistem operasi sendiri. Kalau jalani 5 aplikasi di VM, berarti kita juga jalani 5 OS yang boros memori dan CPU. Docker lebih ringan karena semua kontainer berbagi kernel OS yang sama, tapi tetap terisolasi. Nah, dengan Docker bisa kita bisa mengganti VM dengan kontainer yang lebih efisien dan cepat dijalankan. Selanjutnya, apa itu Docker dan komponennya? Nah, Docker adalah sebuah platform open source. Fungsinya adalah membangun, menjalankan, dan mengelola kontainer. Docker membuat proses deploy aplikasi jadi lebih cepat, konsisten, dan ringan. Nah, selanjutnya kontainer. Kontainer itu semacam wadah untuk menjalankan aplikasi. Di dalam kontainer itu sudah ada aplikasi beserta semua dependensinya, tapi tidak memuat sistem operasi lengkap. Hanya berbagi kernel dari OS host. Nah, selanjutnya image. Image adalah paket statis dan read-only, isinya aplikasi dan dependensi dan konfigurasi dasar. Ukuran image biasanya ringan, hanya sekitar puluhan MB. Image bisa di-share, disimpan, di-pull dari registry, lalu dijalankan sebagai kontainer. Nah, selanjutnya
Dockerfile. Dockerfile adalah file skripsi teks yang berisi instruksi untuk membuat image Docker. Kita bisa menulis perintah seperti from untuk memilih base image, copy untuk menyalin file ke dalam image, run untuk install dependensi, cmd untuk menjalankan aplikasi saat kontainer di run. Nah, selanjutnya arsitektur Docker. Nah, yang pertama Docker Engine. Nah, ini adalah komponen utama Docker. Fungsinya untuk membangun, menjalankan, dan mengelola kontainer. Di dalam Docker Engine ada beberapa komponen lagi. Misalkan Docker daemon dan Docker CLI. Nah, yang selanjutnya Docker Registry. Registry adalah tempat untuk menyimpan dan berbagi Docker image. Contoh paling terkenal Docker Hub. Punya lebih dari 15 juta image yang bisa langsung kita pull. Registry bisa public seperti Docker Hub atau private buat internal perusahaan. Selanjutnya Docker Daemon Docker. Nah, daemon adalah server background process yang menangani perintah dari CLI. Tugasnya mengelola image, menjalankan kontainer, dan mengatur jaringan antara kontainer. Kalau CLI ngasih perintah Docker, run, si Docker yang eksekusi. Nah, selanjutnya Docker Client atau CLI. CLI atau Command Line Interface adalah alat komunikasi utama antara user dan Docker. Misalnya Docker build untuk bikin image, Docker run untuk jalani kontainer, Docker PS buat lihat kontainer aktif. Nah, CLI akan mengirim perintah ke Docker daemon lewat REST API. Nah, untuk kelebihan Docker, yang pertama itu ringan dan cepat. Yang kedua, isolasi efektif. Nah, yang ketiga, deployment mudah. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya. Dan yang terakhir, portabilitas yang tinggi. Namun, bukan hanya kelebihan, Docker juga memiliki kekurangan. Contohnya kurang cocok untuk GUI. Dan selanjutnya isolasi. Ketiga, kurva pembelajaran. Yang keempat, manajemen data persisten. Halo teman-teman, hari ini saya mau tes domain gimana cara kita bisa jalanin Jupyter Notebook yang udah ada PySpark-nya, tapi langsung langsung dari kontainer Docker yang bukan pakai virtual machine. Nah, sebelum kita mulai demonya, saya mau jelasin dulu sedikit konsep dasar biar nyambung. Nah, di Docker kita punya dua hal penting, yaitu image sama kontainer. Nah, image itu kayak blueprint, semacam template yang isinya udah ada semua software dan environment yang dibutuhkan. Sedangkan kontainer itu hasil jadinya. Jadi waktu kita ngeran image, Docker bakal ngeinstansi jadi kontainer yang bisa langsung dijalankan. Nah, selanjutnya saya akan nunjukin cara untuk ngerannya. Nah, kalau untuk ngeran kita tinggal lakukan ini aja. Nah, next, gue bakal nunjukin nih cara ngerannya. Nah, basically kita tinggal lakuin ini aja. Nah, setelah itu kita tinggal tekan run. Ya udah, jadi. Nah, selanjutnya saya bakal ngejelasin perbandingan antara Docker dan virtual machine. Nah, kalau dibandingkan sama pakai virtual machine, Docker punya beberapa keunggulan. Yang pertama ringan, cepat, dan portable. Nah, tapi VM juga punya keunggulan. Nah, yang pertama VM lebih cocok simulasi multi OS. Atau kalau kita butuh full control ke sistem. Dan kedua, di beberapa kasus VM lebih stabil buat aplikasi desktop atau UI base yang berat. Nah, jadi kesimpulannya buat kebutuhan kayak analisa data,
machine learning atau data proses pakai Spark, Docker jauh lebih praktis dan efisien dibanding daripada VM. Kita bisa langsung setup dan mulai coding tanpa perlu install banyak hal. Nah, itu aja dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.